Kota Sawalunto adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Sawalunto, sebuah kota kecil nan indah dengan warisan masa lalu serta keramahan khas kelompok etnis Minangkabau. Dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Dengan luas wilayah 273,45 km persegi, Kota Sawalunto dihuni lebih dari 66,9 ribu penduduk. Dikenal sebagai kota mutiara hitam, Sawalunto sebagai kota yang berkembang dari area pertambangan pemerintahan kolonial Belanda. Mewarisi berbagai peninggalan infrastruktur pertambangan dan bangunan-bangunan yang dulunya berfungsi sebagai pusat administrasi dan penunjang operasional pertambangan. Bangunan-bangunan bersejarah menyimpan kisah menarik masyarakat pertambangan di Kota Sawalunto. Menjadi kota wisata tambang yang berbudaya, Kota Sawalunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi-etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda sebagian ditetapkan sebagai cagar budaya. Kota Sawalunto memiliki visi. Dengan kebersamaan kita wujudkan Sawalunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Ada 9 misi Kota Sawalunto. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif, serta mengadakan pelatihan melalui BLK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joviadi. Saya ini dibilang generasi kedua lah dari orang tua. Pertama membuat tahu ini dari orang tua dulu. Tahun 96 dulu mulai kita membuat pabrik tahu ini. Ya orang tua lah merintisnya dulu kan. Orang tua merintis sampai kita dulu waktu itu masih SMP lah, kelas 3 sama STM kelas 1. Dari situlah kita bisa ibaratnya menambah ekonomi keluarga, karena buat tahu itu ya bisa sekolah, kuliah, sampai orang tua udah banyak. Sekarang pun orang tua udah ada lagi kan, udah setahun yang lalu lah orang tua meninggal, jadi ibu masih ada. Cuman berjalannya dulu pembuatan pabrik pertama itu menggunakan tungku biasa, jadi ngerebusnya tuh ya satu-satu. Untuk membuat satu cetakan itu tuh satu kali rebusan, jadi itu makan waktu yang lama. Tuh ya itulah, satu karung itu bisa menghabiskan waktu tuh sekitar 5 jam, paling lama 6 jam, atau paling cepat tuh 4 jam lah satu karung. Jadi itu berjalannya waktu itu pertama bikin cuman ya untuk jual sendiri lah, nggak ada orang pesan, nggak ada orang yang jualin. Kita bikin cuma 4 cetakan, 6 sampai 10. Dari tahun 96 sampai kita kuliah, adik yang lanjutin bantu-bantu orang tua. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ardian Amri Mars, Direktur RSUD Sawah Lunto. RSUD Sawah Lunto sudah berdiri sejak tahun 1915, merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Saat ini RSUD di bawah pengelolaan Pemda Sawah Lunto. RSUD Sawah Lunto memberikan 4 layanan dasar, yaitu penyakit dalam, kebidanan, anak, dan bedah. Selain itu, kita juga ditunjang oleh beberapa spesialis yang lain seperti THT, mata, kulit, jantung, paru, neurologi. RSUD Sawah Lunto juga memberikan layanan 24 jam untuk UGD, laboratorium, unit transfusi darah, dan pemeriksaan ronsen. Sejak 2014 kita sudah melaksanakan hemodialisa, yaitu unit pencucian darah untuk masyarakat Sawah Lunto dan Sijunjung. Program terbaru di RSUD Sawah Lunto adalah inovasi Salamai, yaitu inovasi yang dilahirkan oleh petugas-petugas gizi, dan inovasi Silaras, inovasi yang dilahirkan oleh petugas-petugas fisioterapi yang berbasis IT. Inovasi ini timbul di saat pandemi, di mana ada pembatasan pergerakan pasien. Jadi dengan inovasi ini, pasien bisa mencukupi kebutuhan gizinya melalui aplikasi yang bisa diunduh di rumah sakit. Begitu juga aplikasi Silaras, pasien bisa mengunduh aplikasinya dan melakukan exercise terapi yang didampingi keluarga di rumah. Jadi pasien masih bisa melakukan haknya walaupun dengan sistem daring. Selain itu, rumah sakit kita juga sudah dilengkapi oleh kamar operasi yang berstandar nasional dengan peralatan-peralatan yang cukup canggih di dalamnya. Ada laparoskopi, bronkoskopi, dan endoskopi yang tujuannya adalah melakukan sedikit perlukaan dan waktu rawatan yang lebih sedikit untuk pasien operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan. Sawah Lunto memiliki destinasi wisata yang unik dan instagenik. Di antaranya adalah Museum Lubang Tambang Mbah Suro, Museum Kereta Api, Museum Kudang Ransum, Taman Silo, Masjid Agung, dan Gereja St. Barbara. Museum Kereta Api Sawah Lunto. Museum ini dahulunya adalah stasiun kereta api yang dibangun kolonial Belanda pada tahun 1894. Museum ini merupakan satu-satunya museum kereta api yang ada di Sumatera Barat. Museum ini juga menjadi museum kereta api kedua di Indonesia. Bangunan kokoh ini telah menjadi saksi bisu kekejaman kolonial Belanda
dalam mengeksploitasi si mutiara hitam dari perut bumi Sawah Lunto. Ini kereta api Mak Hitam dengan seri E1060 adalah produksi tahun 1960 dan mulai beroperasi pada tahun 1966. Waktu itu yang difungsikan gunanya untuk membawa gerbong batu bara ataupun pengangkutan batu bara dari Sawah Lunto ke MA Haven yang dulunya bernama MA Haven, sekarang bernama Teluk Bayur. Terus ketika dia tidak beroperasi lagi, Mak Hitam ini dibawalah ke Ambarawa pada tahun 1996 karena dulunya dijadikan atau dimuseumkan di Ambarawa karena museum kereta hanya satu di Indonesia waktu itu di Ambarawa. Dan sekarang ini ketika Sawah Lunto telah mendirikan museum dan Mak Hitam ini dijemputlah pada tahun 2007 untuk dijadikan ikon pariwisata bagi pemerintah Kota Sawah Lunto. Dan alhamdulillah Mak Hitam ini sekarang setiap hari Minggunya jam 10 itu menjadi kereta api uap wisata Sawah Lunto Muaro Kelaban pulang pergi dengan harga tiket itu 50.000 dan jumlah penumpang 30 orang. Museum Gudang Ransum. Museum ini dahulunya merupakan dapur sentral yang dibangun pada tahun 1981, mensuplai makanan bagi para pekerja tambang batu bara, serta pegawai dan pasien rumah sakit Sawah Lunto. Nama saya Nofriadi Putra. Saya bertugas sebagai pemandu Museum Gudang Ransum. Museum Gudang Ransum ini dahulunya merupakan dapur umum yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1918 yang berfungsi untuk memasak makanan untuk makan para pekerja tambang, pasien rumah sakit, dan orang Belanda. Nah, di dapur umum ini dia memasak menggunakan ketel-ketel besar. Nah, untuk memasak di dapur umum ini dia menggunakan sumber tenaganya dari uap panas yang ada di belakang bangunan. Untuk di Museum Gudang Ransum ini sendiri ada beberapa bangunan. Yang pertama ini dapur umum, kemudian ada tungku pembakaran, kemudian juga ada pabrik es, kemudian ada gudang penyimpanan makanan basah, gudang penyimpanan bahan makanan kering, dan juga ada rumah potong yang ada di sebelah bangunan dapur umum ini. Masjid Agung. Masjid yang dibangun pada tahun 1952 ini berdiri di atas pembangunan PLTU dengan memanfaatkan cerobong asap PLTU sebagai menaranya. Gereja Santa Barbara merupakan gereja tua yang dibangun pada tahun 1920-an. Gereja yang dibangun pada masa kolonial Belanda ini menampilkan arsitektur bangunan khas Eropa. Museum Lubang Tambang Bah Suro. Museum ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kota Sawah Lunto. Museum ini dahulunya adalah lubang tambang batu bara Sugar, dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1898. Sejarah Suro ini ada beberapa versi. Ada juga yang menyebut katanya dulu ada nama seorang mandor, orang Jawa, namanya Suro. Dari versi lain menyebutkan posisi lubang ini berada tepat di samping surau atau musola. Ada juga yang menyebut katanya dulunya lubang ini saat dibuka itu pada saat satu suro. Banyak versinya. Jadi kalau ini diambil dari nama seorang mandor, menurut datanya, fotonya, mandor Suro ini tidak ada sebenarnya. Datanya nggak ada. Jadi untuk mengangkat nama objek wisata, diputuskanlah untuk penamaan objek wisata ini, nama Suro ini ialah yang dipilih untuk penamaan objek wisata. Karena nama aslinya dari lubang ini adalah lubang Sugar. Diangkatlah nama Suro ini sebagai penamaan objek wisata pada tahun 2007 yang lalu.
Taman Silo. Dulunya berfungsi sebagai tempat penyimpanan batu bara. 3 tabung raksasa setinggi 40 meter berdiri kokoh sebagai identitas kota bekas pembangunan batu bara. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa, dan kelompok marginal lainnya. Mewujudkan kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Erizon, Kepala Dinas Kominfo Kota Sawalunto. Kota Sawalunto termasuk dalam 100 Smart City yang merupakan gerakan bersama dari Kementerian Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri. Atas prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Sawalunto, terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan prestasi tersebut, pemerintah Kota Sawalunto harus menerjemahkan program-program unggulan menjadi suatu master plan Smart City, sehingga pemerintah Kota Sawalunto dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Smart City bukan memunculkan sesuatu yang baru, tapi lebih dalam mengefektifkan dan mengefisienkan program-program yang ada dengan berbagai inovasi-inovasi, sehingga lebih bermanfaat kepada masyarakat. Dengan dilaksanakannya program-program ini, kesejahteraan masyarakat akan dapat lebih ditingkatkan. Untuk itu, seluruh OPD yang ada di Kota Sawalunto harus saling memberikan masukan, bahu-membahu, sehingga master plan yang akan kita buat ini memang sesuai dengan program-program unggulan di masing-masing OPD. Dan kita berharap apa yang akan kita lakukan dengan membuat master plan ini memberikan dampak bagi Kota Sawalunto secara keseluruhan. Dinas Kominfo sebagai salah satu dinas yang strategis dalam mewujudkan Smart City bertugas untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan kota ini. Berdasarkan data-data tersebut akan bisa dibuat program-program strategis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Sawalunto. Selain itu, Dinas Kominfo akan membantu program-program yang sudah dibuat oleh seluruh OPD yang ada dan seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk digitalisasi. Bisa jadi dalam bentuk aplikasi, website, ataupun hal-hal yang mempermudah informasi-informasi ini dapat sampai ke masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan lebih efektif dan efisien. Misi Smart City Kota Sawalunto. Smart Governance menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Smart Branding, wisata dan budaya yang berpotensi menjadi ciri kota. Smart Economy, meningkatnya kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan. Smart Living, mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, efisien, dan harmoni ditunjang prasarana dan sarana. Smart Society, meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah, adat basandi syara,
Syara Basandi Kitabulun. Smart Environment, pembangunan lingkungan hidup dengan fokus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan